Halo semuanya, saya Chang Jin. Saat kita membicarakan juru selamat, semua orang percaya setuju bahwa pada akhir zaman dia akan datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Banyak nabi mengatakan juru selamat akan datang pada akhir zaman. Jadi, siapakah juru selamat itu? Setiap denominasi punya tafsir berbeda, dan setiap agama mengatakan hal berbeda tentang dia. Siapakah juru selamat sejati? Juru selamat sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu, dan satu-satunya Tuhan yang benar, Sang Pencipta. Hanya Tuhan yang menciptakan segalanya adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan hanya Tuhan yang benar dalam daging adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan umat manusia. Jika bukan Tuhan yang benar yang menciptakan segala sesuatu, dia bukanlah Sang Pencipta dan tak bisa selamatkan umat manusia. Ini sesuatu yang perlu kita perjelas. Ingat, hanya ada satu Tuhan yang benar. Dan hanya Tuhan yang berinkarnasi adalah juru selamat. Hanya Tuhan yang benar dalam daging yang bisa mengungkapkan kebenaran dan sepenuhnya menyelamatkan umat manusia, serta membawa kita ke tempat tujuan yang indah. Ada banyak Tuhan palsu, tidak perlu menyebutkan semuanya. Tapi hanya ada satu juru selamat sejati. Jadi, siapa sebenarnya juru selamat ini? 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang dan berfirman, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat." Dia dahulu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dia menyelesaikan pekerjaan penebusan dan memulai zaman kasih karunia. Memungkinkan orang datang ke hadapan Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan mengikuti Tuhan sampai sekarang. Ini pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang datang di antara manusia dan bekerja. Berdasarkan fakta ini, siapakah juru selamat itu? Tuhan dalam dagingnya secara pribadi datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan mengampuni dosa manusia. Tetapi orang-orang masih terus berbuat dosa dan tidak bisa mencapai pertobatan sejati. Penyelamatan Tuhan adalah membuat orang sungguh bertobat, bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita dan selesai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berjanji akan kembali pada akhir zaman untuk sepenuhnya menyelamatkan umat manusia. Kini, Juru Selamat telah datang kembali dan ada di antara kita. Dia telah mengungkapkan banyak kebenaran untuk menyucikan manusia dan menyelamatkan kita dari dosa, agar bisa sepenuhnya berpaling pada Tuhan dan didapatkan olehnya, lalu masuk ke tempat tujuan indah yang Dia siapkan untuk kita, kerajaannya. Kini, ada orang-orang di seluruh dunia yang telah mendengar suara Tuhan dan diangkat ke hadapan tahtanya. Mereka dihakimi dan ditahirkan oleh Tuhan, serta punya kesaksian yang luar biasa. Mereka para pemenang yang telah disempurnakan oleh Tuhan. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mendengar suara Tuhan, yang belum pernah melihat penampakan dan pekerjaan Tuhan. Itulah mengapa kita saat ini memberikan kesaksian tentang bagaimana Juru Selamat menyelamatkan umat manusia. Saat kita membicarakan penyelamatan, beberapa orang punya pemikiran yang kabur, bahwa Tuhan akan tiba-tiba turun dari langit dan mengangkat orang-orang percaya lolos dari bencana dan masuk surga. Ini gagasan dan hayalan manusia tidak realistis. Ada masalah penting lainnya. Orang-orang telah begitu dirusak oleh iblis dan punya natur iblis. Semua orang hidup dalam dosa, dipenuhi kotoran dan kerusakan. Bisakah kita diangkat secara langsung? Apakah kita layak untuk kerajaan surga? Jika semua orang menunggu Juru Selamat turun, berpegang teguh pada gagasan ini, semua itu pasti akan sia-sia. Mereka akan jatuh ke dalam bencana, menangis, dan ketakutan. Lalu bagaimana Juru Selamat menyelamatkan umat manusia saat Dia datang? Pertama, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan agar dosa-dosa kita diampuni. Tetapi terlepas dari pengampunan itu, kita masih tidak bisa menahan diri berbuat dosa. Kita tidak luput dari belenggu dosa. Ini fakta yang tidak terbantahkan.
Tuhan itu kudus dan benar. Dia muncul untuk tempat kudus dan menyembunyikan dirinya dari tanah yang kotor. Karena tidak kudus, orang tidak bisa melihat Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita yang berdosa layak masuk ke kerajaan Tuhan? Itulah sebabnya Tuhan berinkarnasi lagi pada akhir zaman dan mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman dan hajaran untuk sepenuhnya mentahirkan orang dan menyelamatkan kita dari dosa, dari iblis. Seperti dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Juru selamat telah datang. Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Dia telah mengungkapkan kebenaran yang mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia, melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Tidak satupun selain Tuhan dalam daging bisa mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan umat manusia, sehebat atau seterkenal apapun. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang datang ke bumi adalah Kristus, Juru Selamat kita. Apa arti Kristus? Itu artinya Juru Selamat. Kalau begitu, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa menghakimi untuk mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia? Tuhan yang Maha Kuasa memberitahu kita, Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Pada akhir zaman, Tuhan menyelamatkan manusia dengan mengungkap kebenaran demi menyingkap natur berdosa kita, agar kita bisa melihat akar dari dosa kita.
dan kebenaran dari kerusakan kita oleh iblis. Setelah seseorang mengenali ini, mereka bisa mengembangkan penyesalan sejati, memandang hina dan membenci diri sendiri. Lalu mereka bisa mulai benar-benar bertobat, serta hanya ingin memahami dan mendapatkan kebenaran. Saat bisa menerapkan kebenaran, mereka telah belajar cara tunduk kepada Tuhan. Mereka memahami kebenaran dan hidup berdasarkan firman Tuhan dan kebenaran, agar watak hidup mereka mulai berubah. Dengan mengalami penghakiman firman Tuhan tanpa henti, akhirnya mereka ditahirkan dari watak rusak. Inilah seseorang yang telah sepenuhnya diselamatkan. Lalu mereka bisa masuk ke tempat tujuan indah yang telah Tuhan siapkan bagi manusia. Itu sebabnya kita harus menerima penghakiman dan hajaran firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus sungguh-sungguh bertobat, sepenuhnya berubah, serta menjadi orang yang tunduk dan menyembah Tuhan. Hanya inilah penyelamatan sejati dan membuat kita layak memasuki kerajaan-Nya. Ada satu hal yang jelas bagi kita. Hanya Tuhan, hanya Sang Pencipta yang bisa menyelamatkan umat manusia dan membawa kita ke tempat tujuan indah itu. Tuhan ini, Pencipta ini, telah berfirman dan bekerja untuk membimbing dan menyelamatkan umat manusia selama ini, sampai hari ini. Seluruh Alkitab adalah kesaksian tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan. Ini memberikan kesaksian bahwa langit dan bumi segalanya diciptakan oleh Tuhan, serta menjadi saksi penampakan dan pekerjaan Sang Pencipta. Hanya satu Tuhan benar yang berinkarnasi, inilah Juru Selamat. Hanya Dia yang bisa selamatkan umat manusia. Juru Selamat ini harus Tuhan dalam daging dan mengungkapkan kebenaran. Inilah satu-satunya Juru Selamat sejati. Juru Selamat yang tidak bisa mengungkapkan kebenaran adalah roh jahat yang menipu orang. Ada banyak Tuhan palsu, seperti selebritas yang dipuja dan ditahbiskan sebagai Tuhan oleh kaisar setelah kematian mereka. Apa itu masuk akal? Orang-orang itu hanyalah manusia rusak yang masuk neraka saat mati. Jadi siapa yang bisa mereka selamatkan? Mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan Tuhan menghukum dosa-dosa mereka. Jadi bisakah mereka menyelamatkan umat manusia? Semua kaisar itu telah lama mati, dan mereka semua di neraka sekarang. Tuhan-tuhan palsu yang mereka tahbiskan tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Bagaimanapun, jangan percaya kepada Tuhan palsu. Itu bodoh dan bebal, serta akan membawamu pada kehancuran. Ingatlah bahwa Juru Selamat harus Tuhan yang berinkarnasi. Dia harus mengungkapkan kebenaran. Ini hanya bisa datang dari Tuhan. Juru Selamat yang tidak bisa mengungkapkan kebenaran adalah palsu dan menyesatkan orang. Siapapun yang bukan Tuhan dalam daging, tetapi mengaku sebagai Tuhan adalah Kristus palsu dan roh jahat. Mereka bukan penyelamat dan tidak bisa selamatkan umat manusia. Iblis dan semua roh jahat berpura-pura menjadi Tuhan, tapi mereka tetap tak berani mengeklaim sebagai pencipta segala sesuatu, dan khususnya tak berani mengeklaim menciptakan manusia. Mereka juga tidak berani mengeklaim mengendalikan nasib manusia. Mereka hanya menunjukkan beberapa tanda dan mukjizat untuk menyesatkan orang, mendapatkan kesetiaan mereka. Semua tuhan palsu dan roh jahat ini adalah iblis yang menyesatkan dan merusak manusia. Mereka musuh Sang Pencipta, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mencoba merebut umat manusia darinya. Itu sebabnya iblis dan roh jahat ini musuh bebuyutan Tuhan. Mengapa mereka dibenci dan dikutuk olehnya? Semua yang memuja dan menyembah iblis dan roh jahat ini akan dikutuk dan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Selama dunia lama terus ada, aku akan melontarkan amarahku atas bangsa-bangsanya, secara terang-terangan mengumumkan ketetapan administratifku di seluruh alam semesta, dan menimpakan hajaran kepada siapapun yang melanggarnya. Saat aku mengarahkan wajahku ke alam semesta untuk berfirman, semua manusia mendengar suaraku, dan kemudian melihat semua pekerjaan yang telah kuperbuat di seluruh alam semesta. Mereka yang menetapkan diri melawan kehendakku, yang berarti mereka yang menentang aku dengan perbuatan manusia, akan tumbang di bawah hajaranku. Aku akan mengambil sangat banyak bintang di langit, dan menjadikannya baru,
Dan berkat aku, matahari dan bulan akan diperbarui. Langit tidak akan lagi seperti sebelumnya, dan banyak hal di bumi akan diperbarui. Semuanya akan menjadi lengkap melalui firman-Ku. Bangsa-bangsa di alam semesta yang banyak itu akan dipisahkan sekali lagi dan digantikan oleh kerajaan-Ku, sehingga bangsa-bangsa di muka bumi akan lenyap selamanya. Dan semuanya akan menjadi sebuah kerajaan yang menyembah Aku. Semua bangsa di bumi akan dihancurkan dan akan lenyap. Mengenai manusia di alam semesta, semua yang menjadi milik setan akan dimusnahkan, dan semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan oleh apiku yang menyala-nyala. Kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini, semuanya akan diubah menjadi abu. Ketika aku menghajar orang banyak itu, mereka yang berada di dunia agamawi dalam tingkat yang beragam akan kembali ke kerajaanku, ditaklukkan oleh pekerjaanku, karena mereka akan melihat kedatangan yang maha kudus yang berada di atas awan putih. Semua orang akan dipisahkan sesuai jenis mereka sendiri dan akan menerima hajaran yang sepadan dengan perbuatan mereka. Semua orang yang telah menentang aku akan binasa, sedangkan mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan aku, karena cara mereka membebaskan diri mereka sendiri, mereka akan terus berada di bumi di bawah pemerintahan anak-anakku dan umatku. Aku akan menyatakan diriku kepada banyak orang dan banyak bangsa. Dan dengan suaraku sendiri, aku akan memperdengarkannya di bumi untuk menyatakan selesainya pekerjaanku yang besar bagi segenap umat manusia yang akan menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Ada sangat banyak hal yang bisa dikatakan tentang penyelamatan Tuhan. Mari kita akhiri untuk hari ini. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda di episode mendatang. Sampai jumpa lagi.